Sahabat, berita-berita yang kita saksikan tadi adalah hal-hal yang hari-hari ini sering sekali kita lihat. Dan itu adalah kenyataan yang dialami oleh banyak sekali orang hari-hari ini. Kenyataan seperti ini membuat banyak orang tertekan dan putus asa di dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya mengalami depresi, tekanan mental, dan luka batin yang mendalam. Seperti yang dialami oleh sahabat kita yang satu ini. Bayangkan ia harus ditelantarkan semenjak ia bayi. Ia mengalami kekerasan batin dan juga harus menjalani kehidupan di dalam kegelapan. Bagaimana pada akhirnya hidupnya diubahkan? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Masa kecil saya kalau dibilang menyenangkan tidak terlalu menyenangkan karena memang ternyata sampai detik ini pun saya tidak pernah tahu siapa orang tua kandung saya. Jadi saya diangkat anak itu dari sejak saya bayi. Kalau nggak salah ya sekitar aku umur 7 tahun atau 8 tahun aku main ke rumah saudara. Ih kak, kok kamu udah gak pernah ajak aku main lagi sih kak? Aku tuh gak mau ngajak kamu main karena kamu anak pungut. Pada saat saya bertanya ke orang tua saya, nama ibuku siapa? Emang bener, saya tuh bukan anak. Dia peluk saya, dia cium saya, dia bilang gak usah dipikirin. Lu tuh anak gua. Tapi ada kalimat-kalimat yang ya begitulah. Namanya juga anak pungut. Emak lu tuh, maaf, pelacur. Ya, makanya anaknya jadi kayak begini. Itu yang sebetulnya masih ingat sampai sekarang. Di dalam satu keluarga itu akulah yang paling nakal karena memang aku yang suka memberontak gitu kan. Dalam perjalanan satu anak ini kan dia kan punya pikiran, punya ini yang ternyata itu salah. Jadi misalnya ternyata berteman sama orang-orang yang memang dalam tanda kutip yang nakal, yang akhirnya aku ke diskotik, akhirnya aku ngedrugs. Meskipun saya memang tidak mengedarkan yang seperti itu, tapi kan saya pemakai. Apalagi free sex udah pasti masuk. Jadi dosa apa yang belum? Dengar ya, gue mau minum-minum sampai malam kek. Itu terserah gue. Ngerti gak lo? Tapi kenapa harus rangkul sama cewek lain? Cewek selaan. Halah sini. Dengar lo. Udah ngajar lo. Lo jangan ikut campur urusan gue. Ngerti gak lo? Pergi sana. Ceraikan aku mas. Cerai aja Aku udah. minta cerai. Perceraian pertama yang sebetulnya bikin saya shock, bikin saya kecewa. Terus pernikahan yang kedua itu lebih parah lagi karena dia sering melakukan KDRT dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang jadi titik di mana awalnya aku malah lebih intens untuk berdukun. Saya pengen gaya hidup, saya kepengen yang sayanya yang tadinya merasa saya sering dibully, saya sering di ini. Ya itu makanya ditinggalin sama suaminya karena begini-begini. Nah, itu saya cuma cari itu. Saya harus dapat yang lebih. Saya harus jadi orang yang lebih. Karena saya ditinggalkan pasti kan karena perempuan lain nih. Teman saya bilang, kalau mau disayang suami mau ikut nggak? Ikut kemana? Biar kamu bisa taklukin suamimu. Biar dapet suami yang baik, tajir, melintir gitu. Pada saat itu saya nggak kepikiran saya ke dukun loh. Saya nggak ngerti gitu. Oh ya udahlah, ikutlah. Ini mantra gendam. Baca ini sambil kamu lihat lelaki yang kamu incar. Jangan ada yang tahu. Mari. Karena kamu tidak mau memasang susuk, ritual ini akan membuat kamu lebih cantik di depan mata lelaki.
tanpa saya sadari saya memasukkan entah itu setan, hantu blau atau apa itu ke dalam tubuh saya tanpa saya tahu. Karena ada bacaan yang memang untuk memanggil itu, sampai saya pun mempelajari bacaan bagaimana cara memanggil arwah. Dan itu berhasil, selalu berhasil. Makanya tambah pede saya gitu, dan saya mulai mencari dari satu dukun ke satu dukun, begitu. Nah, sampai saya memang benar-benar jauh dari Tuhan, itu sangat jauh. Dan itu dosa banget. Pagi-pagi aku udah nggak bisa bangun, ini separuh ini itu yang kaku, kesemutan. Jadi bergerak itu nggak bisa. Nah terus dibawa aku ke rumah sakit pertama kali, itu masih nggak apa-apa ini. Di arah perjalanan itu kayak ini motor berat, kan aku pakai motor. Kok motor saya kayak bertiga nih. Dia bilangnya gini, kenapa tidak panggil aku? Ayo sebut aku, Yesus. Saya tengok dong ke belakang. Wah, inilah gara-gara orang sakit parah halu nih. Masih gitu. Jalan saya udah sampai di IGD, selesai dirawat saya pulang. 2 minggu kemudian dibawa lagi saya ke rumah sakit yang sama. Naik lagi motor, kali ini itu seperti orang nyanyi. Suaranya itu halus sekali. Dia gini, Yesus, Yesus. Itu di sepanjang jalan saya sampai begini. Ini apaan? Saya giniin kuping saya. Apaan? Itu saya dengan sebisanya saya baca apalah gitu kan. Kok nggak ngefek lebih suara itu. Sampai saya di IGD kembali ditangani dan begini-begini, saya masih belum percaya. Kok Yesus gitu. Saya gerakin tangan saya udah nggak bisa. Ternyata udah dingin. Saya merasa dingin yang luar biasa. Ini kaki udah lurus. Saya sempat gini, tolong. Itu kan karena posisi malam, udah gak ada yang dengar. Terus saya gini, ini kalau emang udah waktunya udah bodo amat dah. Tiba-tiba saya ngeliat gumpalan asap. Asap tapi itu ada bayangannya. Itu gede, putih. Ada kayak tangan besar di kaki kanan saya. Lagi-lagi Yesus, Yesus. Akhirnya saya gini, karena saya ingat dulu kalau bapak saya berdoa itu kan dalam nama Tuhan Yesus. Saya turutin dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang ini engkau yang akan ambil aku, silahkan. Tapi kalau boleh aku minta, izinkan aku hidup sekali lagi untuk menjadi anakmu, untuk melayanimu Tuhan Yesus. Aku janji. Meskipun aku tahu aku bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi kali ini aku mau berjanji. Izinkan aku bertobat. Tiba-tiba yang tadinya udah dingin, hangat. Itu awal dari aku berani untuk buka diri. Ini kayaknya perlu nih aku konsuling. Pertama gitu. Oke lah. Itu sahabat 24 itu di TikTok itu kan ada bacaan di bawahnya tuh. Saya cari nomor WA-nya, saya dapat. Nah, mulai saya sharing untuk minta bantu doa setiap kali saya sakit atau saya sedang kegundahan. Saya telepon sahabat 24. Selalu ada masukan-masukan yang bermanfaat. Terus kayak seperti waktu itu pada saat saya sakit dan sampai saya benar-benar goyang waktu itu. Saya minta untuk pembimbing saya. Ini aku lagi sakit begini dan begini gitu. Oh iya, coba deh Oma buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Dibimbing untuk pembacaannya di awal, tapi terus dijelaskan. Ya, dan aku sambil nangis, aku selalu kalau ada yang bimbing aku doa itu pasti aku nangis. Termasuk waktu itu juga dengan yang membimbing aku dari sahabat 24 itu. Dan memang sih apapun yang disarankan itu membuat aku tambah membuka diri. Aku sangat terima kasih dengan sahabat 24. Pada saat itu aku nggak mau berlama-lama untuk tidak dibaptis. Harus secepatnya untuk menguatkan aku. Jadi kalau nggak salah 3 bulan lah setelah aku
mulai ikut ibadah ini, aku dibaptis. Kali ini saya benar-benar bertobat. Saya menjadikan Tuhan Yesus adalah sahabat setia saya. Akhirnya Tuhan bisa tarik saya kembali. Pesan saya untuk yang masih berkelut di dunia hitam terutama ya, jangan pernah takut untuk keluar dari zona hitam. Dan harus selalu percaya ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan percaya dengan manusia 100%, tapi percayalah dengan Tuhan. Hidupmu akan aman, apapun akan dipegang oleh Tuhan selama engkau percaya. Harus berani berkata, ya, saya harus keluar dari tempat ini. Mulai kita doa, dan jangan pernah merasa, gua ini kotor ya. Aku juga ngalamin kayak gitu, saya juga begitu. Gua ini kotor, apa Tuhan masih mau dengar? Itu pun yang saya pernah pertanyakan di Sahabat 24. Kok kenapa saya setiap kali saya doa saya selalu merasa saya kotor? Oh nggak apa-apa Oma. Terus doa. Saya berani ngomong begini sekarang karena saya pernah ada di hidup kalian, hidup yang kelam, hidup yang hitam. Terbukti saya bisa keluar loh. Niat, kita tekad bulat. Ada Tuhan Yesus yang bimbing kita nanti ini. Nggak akan kita ditinggalkan sama Tuhan Yesus. Manusia bisa meninggalkan. Tapi Tuhan Yesus yakin gak akan ninggalin kita. Di posisi kita terburuk sekalipun, tetap ada Tuhan Yesus. Itu harus diyakini. Sahabat, sama seperti Ibu Ritawati, mungkin hari ini kamu menyimpan luka yang tidak ada seorang pun tahu. Tetapi ingatlah, Tuhan tahu dan sanggup untuk memulihkanmu, bahkan di titik terendah di dalam hidupmu. Kamu tidak perlu menyimpan beban itu sendirian. Kami ada di sini untuk mendengarkan dan mendoakanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung perjalananmu di dalam doa. Kami tunggu ya.